Subuh dia masuk ke dalam masjid, dia sholat berjamaah. Setelah sholat dia masuk ke tempat i'tikafnya, dia berdiam di situ. Terus sampai malam takbiran, matahari terbenam, iftar, besok lebaran, maka dia boleh keluar. Itu yang paling afdal, 10 malam terakhir. Sekarang poin yang kedua, mustahabatuhu, hal-hal yang dibolehkan bagi seorang yang beriktikaf. Al-i'tikafu ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. I'tikaf adalah ibadah di mana seorang hamba berduaan dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Wa yaqta'u al-'ala'iqa 'amma siwah, sehingga dia putuskan segala macam keterkaitan kepada selain Allah. Ketergantungan, keterkaitan, kelekatan kepada selain Allah dia buang. HP tinggalin dulu. Fa yastahabbu lil mu'takif an yatafarragha lil ibadah. Maka dianjurkan bagi mereka orang yang beriktikaf untuk terus menghabiskan waktunya untuk beribadah. Fayakthiru minas salati wa dzikri wa du'a wa qiraatil Qur'an wa tawbah wal istighfar wa nawi dzalika min at-ta'ati allati tuqarribuhu ila Allah Ta'ala. Dia memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak qiraatul Quran, baca Al-Quran, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, dan selainnya daripada bentuk-bentuk ketaatan yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya, boleh nggak ta'lim? I'tikaf ada ta'lim, boleh atau tidak? I'tikaf daurah 10 hari misalnya, ngebahas tentang puasa, ngebahas tentang i'tikaf, atau ngebahas tentang kitab haji misalnya, full 10 hari daurah. Sebagian para ulama ada yang memakruhkan hal tersebut. Sebagian para ulama ada yang memakruhkan hal tersebut. Imam Malik rahimahullahu ta'ala kalau sudah datang Ramadan, beliau tutup ta'limnya, nggak ada ta'lim. Yang beliau lakukan adalah qiraatul Quran. Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan sedikit kelonggaran. Kalau dia belajar 1 atau 2 pelajaran, insya Allah nggak apa-apa. 1 atau 2 pelajaran, bukan temanya daurah, akan tapi ta'lim sesaat, mungkin ba'dal fajar misalnya, tafsir 1 atau 2 ayat, atau misalnya sebelum maghrib misalnya ada tausiyah misalnya sedikit misalnya, insyaallah nggak apa-apa, wallahu alam bissawab. Poin yang ketiga, ma yubahu lil mu'takif, apa yang dibolehkan bagi mereka orang-orang yang beriktikaf. Wa yubahu lil mu'takif al-khuruj min al-masjid lima la budda minhu. Boleh bagi mereka orang yang beriktikaf keluar dari masjid untuk melakukan perkara yang memang harus dilakukan. Kal khuruj lil akli wa syurb, seperti makan, minum misalnya, masjid nggak menyediakan makan di dalam, makan di luar misalnya, dia harus keluar dari masjid, boleh. Idza lam yakun lahu man yahdhuruhuma, jika di sana tidak ada yang menyediakan makan dan minum, maka dia keluar cari makanan. Di masjid nggak ada makanan misalnya, dia harus keluar ke warung, boleh dia keluar ke warung makan misalnya. Tapi umumnya di Indonesia, negeri kita, ya alhamdulillah, di masjid-masjid orang yang menegakkan i'tikaf di dalamnya itu banyak para muhsinin yang memberikan makan, sehingga orang yang i'tikaf dia bisa berdiam diri karena sudah ada yang mensuplai makanan dan minuman. Wal khuruj li qada'il hajah, demikian pula keluar untuk menunaikan hajatnya, buang ke toilet misalnya. Wal wudu minal hadath, misalnya keluar untuk wudu. Wal ightisal minal janabah, atau misalnya junub, dia harus mandi atau mandi Jumat misalnya, maka boleh dia keluar daripada masjid. Wa yubah lahu at-tahadduts, misalnya masjid nggak ada air, jarak air misalnya 150 kilo, dia harus nimba misalnya. Ini terjadi ya di sebagian tempat, sebagian pondok-pondok yang belum punya sumber mata air, mereka harus keluar daripada pondok untuk mencari air, sementara mereka dalam keadaan i'tikaf, maka boleh dia keluar untuk cari air demi kemaslahatan dirinya, meskipun dia keluar jaraknya jauh, setengah jam keluar ngambil air misalnya, boleh. Suatu hal yang dibolehkan, rukhsah, keringanan bagi mereka. Wa yubahu lahu at-tahadduts ila an-nasi fima yufid, demikian pula sebetulnya boleh diperbolehkan bagi mereka orang-orang beriktikaf ngobrol, berbincang-bincang kepada manusia selama perbincangannya adalah hal yang mendatangkan manfaat. Wa su'al an ahwalihim, seperti
nanya kabarnya sehat walafiat. Amma tahadduts fima la yufid wa fima la darurah fihi, adapun bertanya tentang hal yang tidak ada manfaatnya, bertanya tentang hal yang tidak ada, bukan suatu hal yang urgent misalnya, fa innahu yunafi maqsud al-i'tikafi, maka demikian menafikan maksud daripada i'tikaf. Wa ma syuri'a min ajlih, dan apa yang disyariatkan oleh Allah untuk mereka beriktikaf. Mereka beriktikaf itu untuk berdiam diri, fokus ibadah, bukan ngobrol, bukan ngerumpi. Wa bayanun lahu an yazurah aw yubah, wa yubah lahu an yazurahu ba'du ahli wa aqaribihi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara yang diperbolehkan, apabila ada sebagian keluarganya, kerabatnya mengunjungi dia dalam keadaan i'tikaf, maka boleh dia keluar untuk ngobrol misalnya, atau keluarganya masuk ke masjid, kemudian dialog, wa yatahaddath ilai sa'ah min zaman, sesaat daripada waktu dia berbicara. Misalnya istrinya kangen, pengen ketemu suaminya, akhirnya suami keluar sebentar, ngobrol di situ sama istrinya, boleh. Wal khuruj min mu'tafakihi lita'widihim litawdi'ihim, demikian pula seorang yang i'tikaf, misalnya ada orang tamu, misalnya datang tamu masuk ke dalam masjid, ingin jenguk orang yang i'tikaf misalnya, kemudian orang yang beriktikaf ini keluar dari masjid dalam rangka menghantarkan tamu keluar daripada masjid, meninggalkan masjid misalnya, itu hal yang diperbolehkan. Li hadithi Safiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataitu lailan. Berdasarkan hadis Safiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berucap, Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. Pada waktu malam aku datangi beliau. Fa hadathtuhu, aku pun berdialog dengannya. Thumma qumtu, kemudian setelah aku dialog, aku pun pengen pulang. Fanqalabtu faqama ma'i liyaqlibani, maka aku pun kembali, pengen kembali ke rumah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bangkit bersama saya dari tempat beliau i'tikaf, kemudian mengantar saya pulang ke rumah. Al-hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa makna liyaqlibani atau liyaqlibani yakni yarudduni ila baiti, maksudnya adalah mengembalikan aku ke rumahnya, ngantar pulang. Jadi Nabi SAW kedatangan tamunya adalah istrinya sendiri, yaitu Safiyah, berkunjung ke tempat i'tikaf Nabi SAW, kemudian ngobrol. Setelah selesai ngobrol, beliau izin pamit, maka Rasul SAW pun bangkit untuk menemani Safiyah, bahkan mengantarnya pulang ke rumahnya. Maka boleh hal yang demikian. Walil mu'takif an ya'kula wa yashrab wa yanam fil masjid ma'al muhafazati ala nadhafatil masjid wa sayanatihi. Orang yang beriktikaf, yang makan di masjid, minum di masjid, tidur di masjid, itu boleh, cuman dia jaga kebersihan masjid, jangan sampai menjadi hal yang kelihatannya kumuh, bikin tenda, sarung diikat satu dengan yang lain, tali rapiah dibuntel-buntel misalnya, makanan, penggorengan, kompor, bumbu, mie berserakan. Ini menjadi hal yang tidak enak dipandang, merusak keindahan masjid. Maka seorang yang beriktikaf harus perhatikan hal tersebut. Kita masuk kepada permasalahan yang terakhir, al-mas'alatul rabi'ah mubtilatil i'tikaf, hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Yabtilul i'tikaf bima yali, i'tikaf akan menjadi batal apabila seorang melakukan hal-hal berikut ini. Awalan, al-khuruj minal masjid li ghairi hajah amdan, keluar dari masjid secara sengaja dan tidak ada keperluan padanya, iseng aja keluar. Misalnya anak-anak misalnya ya, dia iseng keluar main bola misalnya, maka demikian akan membatalkan i'tikafnya. Wa in qalla waqtal huruj, meskipun dia keluar sebentar. Tapi kalau dia keluar sebentar dalam keadaan tidak ada hajat, nggak ada keperluan, hati-hati, itu bisa membatalkan i'tikaf.
Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin. Nabi itu enggak pernah masuk ke dalam rumah kecuali ketika memang ada kebutuhan. Idza kana mu'takifan, ketika beliau sedang beriktikaf, enggak masuk ke rumah, enggak pulang ke rumah. Kenapa? Kangen sama anak. Itu bukan suatu hal yang daruri. Bukan suatu hal yang suatu hal yang harus dilakukan. Cukup keluarganya datang ke masjid, mengunjungi misalnya, boleh hal yang seperti itu. Wali'anna al-khuruja yafutul muqthu fil mu'takif atau fil mu'takaf wa huwa ruknul i'tikaf. Keluar dari tempat i'tikafnya itu menjadikan dia terluput dari berdiam diri di tempat i'tikafnya. Padahal berdiam diri di tempat i'tikaf itu adalah rukun. Karena itu siapa yang meninggalkan rukun, hancur bangunannya. Kemudian yang kedua, al-jima', berhubungan antara suami dan istri walau kana dzalika lailan, meskipun dilakukan pada waktu malam tetap batal, enggak boleh. Aw kana al-jima' kharij al-masjid, meskipun di luar masjid tentunya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wala tubashiruhun wa antum 'akifuna fil masajid, janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sementara kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid Allah. Wa fi hukmihi al-inzalu bi syahwatin biduni jima' kal istimna' wa mubasharati zawjah fi ghairi farj, masuk ke dalam hukum ini yaitu mengeluarkan mani dengan syahwat tanpa berhubungan suami dengan istri, seperti istimna', onani, atau bercumbu antara suami dengan istri. Apabila mengeluarkan sesuatu, maka dikatakan sebagai seorang yang batal i'tikafnya, maka dia harus mengulangnya. Bagaimana cara mengulangnya? Kalau terjadi pada hari kelima, maka berarti 5 hari gugur sudah. Maka diawali pada hari yang ke-6. Kemudian poin yang ketiga, dhahabul aql, hilang akalnya. Tiba-tiba gila, tiba-tiba enggak waras misalnya. Naudzubillah. Fayafsudul i'tikafu bil junun was sakar, maka i'tikafnya akan menjadi rusak, disebabkan karena kegilaan atau disebabkan karena mabuk misalnya. Li khurujil majnun was sakran an kaunihima min ahli ibadah. Kenapa dikatakan batal? Karena orang yang gila, orang yang mabuk, orang yang enggak sadarkan diri, mereka telah keluar dari kategori orang yang layak beribadah. Karena itu kapan seorang yang hilang akalnya? Disebabkan karena mungkin karena enggak waras, atau mungkin karena penyakit, atau karena suatu hal yang memabukkan dirinya, maka ketika itu batal seketika i'tikafnya. Poin yang keempat, al-haid wan nifas, ketika dia sedang i'tikaf ternyata datang bulannya, maka hancur ya i'tikafnya. Demikian pula nifas misalnya. Li'adami jawazi muqtil haid wan nufasa fil masjid, karena seorang yang haid, seorang yang nifas enggak boleh di masjid. Poin yang terakhir, ar-riddah, itu keluar daripada agama, murtad. Limunafatiha al-ibadah, karena orang yang murtad itu dinafikan dari ibadah, enggak boleh dia beribadah. Liqaulihi ta'ala, seandainya dia beribadah maka tidak akan pernah diterima ibadah yang dia lakukan. Berdasarkan firman Allah, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk, seandainya kau menyekutukan Allah, niscaya amalan-amalanmu pun akan gugur disebabkan karena syirik tersebut, karena bentuk-bentuk kekafiran tersebut. Demikian selesai kitab As-Siyam yang kita ambil daripada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Semoga apa yang kita upayakan di sini tentu bisa memberikan faidah, memberikan tambahan wawasan ilmu kita tentang puasa yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita untuk berjumpa kembali dengan Ramadan tanpa ada gangguan virus yang sedang menyebar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan buat kaum muslimin yang mereka sedang diuji dengan corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, keteguhan buat mereka para tenaga-tenaga medis yang mereka sedang berjuang untuk memberikan kesehatan, membantu kaum muslimin untuk menyehatkan mereka dari virus yang telah mengenai tubuh-tubuh mereka. Dan akhirnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik buat kita semua
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diterima amalan ibadahnya, khususnya puasa, dan insyaallah yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan kelak insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.